Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairul kalami kitaballah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala karunia serta limpahan rahmatnya, alhamdulillah pada pagi hari ini saya dapat menyapa pemirsa di hari yang ke-10 di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Tentunya dengan harapan kita semua, mudah-mudahan ibadah saum kita yang sudah kita laksanakan selama 10 hari ini, dan juga tentunya ibadah-ibadah yang lainnya, senantiasa dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah, ada dua kebahagiaan yang diperoleh oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan. Yang pertama, kebahagiaan diperoleh di dunia ini, dan yang kedua, kebahagiaan akan diperoleh nanti di yaumil akhir. Apa dua kebahagiaan itu? Rasulullah SAW bersabda, lis-shaimi farhatani, bahwa orang yang melaksanakan ibadah saum akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, indal iftarihi, ketika ia berbuka. Dan yang kedua, indal liqa'i rabbihi, nanti akan dipertemukan oleh Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagaimana kita rasakan bersama betapa bahagianya manakala waktu iftar sudah tiba di hadapan kita. Kita menahan dari haus dan lapar, serta menahan hawa nafsu kita dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka ketika waktu berbuka telah tiba, apa yang kita rasakan? Tentunya kebahagiaan, karena kita sudah melaksanakan ibadah saum dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian sama-sama kita ketahui bahwa ibadah saum Ramadan itu adalah merupakan kewajiban terhadap orang-orang yang beriman. Kita tahu di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian melaksanakan ibadah saum sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu semua bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita melaksanakan ibadah saum, tentunya mempunyai satu targetan, mempunyai satu tujuan. Apa target dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan? Di ayat terakhir tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan la'allakum tattaqun, agar senantiasa kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ikhwatul iman rahimakumullah, tetapi perlu kita ketahui yang namanya targetan, yang namanya tujuan itu tidak mesti kita peroleh secara syumuli, tidak mesti kita peroleh secara keseluruhan. Tergantung dari kinerja kita, tergantung dari apa yang kita laksanakan untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mencapai targetan tersebut.
Seorang pengusaha, seorang bisnismen, ketika ia menjalankan roda usahanya, tentunya ia mempunyai satu targetan, mempunyai satu tujuan agar usahanya itu bisa diperoleh dengan sebaik-baiknya. Tetapi yang namanya targetan itu tentunya harus dilaksanakan dengan usaha keras, dengan sungguh-sungguh, sehingga targetan itu menjadi sesuatu yang sempurna ia peroleh. Tetapi kadang-kadang juga targetan itu hanya sebahagian saja kita peroleh. Bahkan sama sekali targetan itu menjadi satu hal yang merugikan kepada kita. Itu semua tergantung dari usaha yang kita kerjakan bersama. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita ataupun kita diwajibkan saum di bulan Ramadan, targetan terakhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat, di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la'alla, yang maknanya, yang artinya tidak semua orang-orang beriman melaksanakan ibadah saum Ramadan akan mencapai ketakwaan yang sempurna. Sebagaimana tadi seorang pengusaha, ia menargetkan usahanya, barangnya untuk dijual sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi itu semua ia capai akan diperoleh manakala kinerjanya, usahanya sungguh-sungguh. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita ibadah saum Ramadan yang di akhirnya kita diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa, tergantung dari usaha kita menjaga daripada ibadah saum Ramadan itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan tentunya kita tidak mau memperoleh itu. Apa? Rasulullah SAW bersabda, "Rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas." Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Bahkan ibadah saum, bahkan ibadah tarawihnya pun Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba min qaimin laisa lahu min qiyamihi ilal sar." Tidak sedikit orang yang melaksanakan ibadah salat tarawih di malam hari, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari tarawihnya, hanya merupakan satu ibaratnya begadangnya saja, tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini tidak kita harapkan bersama. Kalimat la'ala itu harus kita pertahankan, harus kita jaga manakala kita sedang melaksanakan ibadah saum Ramadan, dan juga harus kita jaga manakala kita sedang melaksanakan salatut tarawihnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, ibadah saum identik dengan kesabaran. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya. Beliau mengatakan bahwa as-saumu nisfus sabr, bahwa ibadah saum itu sebahagian dari kesabaran. Tentunya sabar dalam menjalankan ibadah saum bukan hanya bisa menahan makan, bukan hanya bisa menahan minum, dan berhubungan suami istri min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi. Tetapi harus mampu bersabar dalam menjaga lisan kita, dalam menjaga penglihatan kita, dan tentunya juga dalam menjaga pendengaran kita yang dapat mempengaruhi pahala ibadah saum kita yang sejatinya merusak keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentunya membutuhkan kesabaran yang ekstra, kesabaran yang benar-benar harus kita pelihara bersama sehingga ibadah saum dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ikhwat iman rahimakumullah, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa sabar yang baik itu adalah sabar yang tidak dibarengi dengan keluhan. Sekali lagi, bahwa sabar yang baik itu adalah sabar yang tidak dibarengi dengan keluhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat 5.
Fasbir sabron jamilan. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Ini menunjukkan bahwa ada sabar-sabar yang di luar kebaikan. Dan itu harus kita jaga, harus kita pelihara manakala kita sedang melaksanakan ibadah saum Ramadan khususnya, dan juga sabar-sabar di luar bulan Ramadan pada umumnya. Lantas, apakah sabar itu ada batasnya? Maka secara garis besar, sabar itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang melaksanakan ibadah saum dalam kondisi pandemi Covid-19. Dan ini sangat kita butuhkan kesabaran yang benar-benar kita pelihara bersama. Karena apa? Kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak menjaga kesabaran itu dengan sebaik-baiknya, maka as-sabru ala ta'ah itu akan sirna di hadapan kita. Kita kangen dengan yang namanya masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Tetapi dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan kita mendapatkan satu kendala sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, maka ada rukhsah, ada keringanan. Bolehlah kita melaksanakan sholat di rumah secara berjamaah dengan keluarga. Kenapa? Karena ini demi kemaslahatan kita semua. Kita tidak anti ke masjid, kita tidak anti ke dalam sholat berjamaah, tetapi dalam keadaan tertentu, ketika kita mendapatkan satu masyaqqah, satu kesulitan, maka boleh hal-hal tersebut kita tinggalkan. Tetapi bukan ditinggalkan secara sengaja, namun ditinggalkan dalam keadaan ad-darurat. Yang kedua, ikhwatu iman rahimakumullah, adalah as-sabru anil ma'siyah, yaitu sabar menahan diri dari godaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang melaksanakan ibadah saum Ramadan, banyak kemaksiatan mungkin kita lihat, mungkin kita dengar, atau tidak menutup kemungkinan juga kita laksanakan. Maka ketika kita sedang melaksanakan ibadah saum Ramadan, kemaksiatan semacam demikian hendaklah kita jaga, hendaklah kita pelihara bersama sehingga tidak kita laksanakan sedang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah sabar as-sabru indal musibah, yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Tadi saya katakan di atas bahwa ketika kita melaksanakan ibadah saum Ramadan di bulan sekarang ini, menghadapi musibah, menghadapi wabah yang begitu dahsyat, yang begitu besar, tanpa disadari, tanpa dilandasi dengan kesabaran yang kuat, mungkin ibadah saum kita akan terganggu, bahkan mungkin ibadah saum kita akan ditinggalkan. Oleh karena itu, ketika sabar tersebut membutuhkan perjuangan yang tidak ada batasnya. Kenapa? Karena sabar akan tetap berada dalam ketaatan, menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi musibah itu sangat berat kita rasakan bersama. Oleh karena itu, ketiga jenis sabar tersebut ada di dalam saum Ramadan yang sekarang kita laksanakan ini. Apabila pada Ramadan kali ini, di tengah musibah dan wabah yang begitu dahsyat, sabar jenis ketigalah yang sangat dibutuhkan agar mampu melewati semuanya dengan sebaik-baiknya. Kondisi saat ini tidak akan mengurangi ibadah saum kita. Kondisi saat ini tidak akan mengurangi ibadah sholat tarawih kita dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Justru harus meningkat derajat kita karena ujian lebih berat dari Ramadan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, janganlah kalian mengatakan orang-orang yang beriman sementara kalian belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, dalam kondisi yang sekarang kita hadapi, yaitu kita semua menghadapi wabah corona, wabah pandemi COVID-19 yang harus kita benar-benar jaga. Tentunya sekali lagi ini membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi, khususnya kita yang sedang melaksanakan ibadah saum Ramadan. Oleh karena itu, di akhir ceramah yang singkat ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah, ya Allah, jauhkanlah wabah ini dari kami. Jauhkanlah wabah ini dari keluarga kami,
dan juga dari rumah-rumah kami, serta pasangan hidup kami, anak cucu kami, negeri kami, dan negeri kaum muslimin. Ya Allah, jagalah wabah ini dari kami, dari yang kami takuti dan kami waspadai, karena Engkau adalah sebaik-baiknya penjaga. Mudah-mudahan sekalipun pada kesempatan ini yang saya sampaikan cukup singkat, tetapi bermanfaat bagi kita semua, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah saum kita, sisa ibadah saum kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sholat tarawih dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ibadah-ibadah lainnya juga dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan dilandasi kesabaran yang kita miliki bersama, sehingga target dari ibadah saum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita, la'allakum tatakun, dapat kita peroleh bersama. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Ramadan kali ini membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.